Sementara itu, ayah Mirna, Darmawan Salihin, menyerahkan seluruh proses penyelidikan kematian anaknya kepada polisi. Ia berharap polisi dapat membongkar penyebab kematian Mirna. Biar nanti semua dijelasin Pak Polisi, lagi dilakukan penyelidikan. Mas, tadi berapa? Mas, benar aja Mas. Gini aja deh. Jadi intinya gini, kasus ini harus dibongkar karena kalau tidak dibongkar bisa dibayangkan nanti banyak yang mati kena sianid, nggak ada apa-apa dipikir, nggak ada hukumnya, betul kan? Semacam itulah. Ya kita doa aja insya Allah ini cepat terbuka. Ya, pemirsa, untuk mengetahui perkembangan terkait pemeriksaan lanjutan Jessica Wongso, saksi dalam kematian Wayan Mirna Salihin setelah meminum kopi di sebuah kafe di Mall di Jakarta, kita akan bergabung dengan reporter Riyad Nur Hidayat dan juru kamera Ganda Monte di Polda Metro Jaya. Riyad, apakah Jessica saat ini sudah selesai diperiksa? Ya, baik Tasya, adapun pemeriksaan terhadap Jessica atas kematian Wayan Mirna sampai saat ini masih terus berlangsung di gedung Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Dan Jessica sendiri datang ke gedung Dirkrimum ini sekitar pukul 1 siang tadi, artinya sekitar 4 jam berlalu pemeriksaan terus dilakukan intensif kepada Jessica. Dan pemanggilan hari ini adalah pemanggilan ke-5 kalinya Jessica diperiksa sebagai saksi atas kematian Mirna yang meninggal ketika meminum kopi Vietnam di Cafe Olivier Grand Indonesia. Dan hingga saat ini polisi juga belum bisa memastikan siapa tersangka atas kematian dari Mirna. Tasya. Ya, Riyad, kami menerima informasi bahwa polisi memastikan ada 2 saksi yang mencicipi kopi Mirna. Bagaimana kondisi mereka? Riyad. Ya, baik, berdasarkan keterangan yang kami terima dari Direktur Kriminal Umum Krisna Murti memastikan bahwa ada 2 orang yang ikut mencicipi di gelas Mirna saat meninggal di Olivier Cafe Grand Indonesia. Namun 2 orang tersebut memastikan bahwa memang rasanya berbeda dari kopi Vietnam pada biasanya. Dan belakangan diketahui bahwa Puslap-4 Mabes Polri memastikan bahwa ada racun cyanida di dalam gelas Mirna yang menyebabkan kematian. Namun Krisna Murti juga menegaskan bahwa kedua orang tersebut sifatnya hanya mencicipi kopi di gelas Mirna dan tidak meminum secara langsung dan masuk ke dalam organ tubuh kedua saksi tersebut. Kedua saksi tersebut adalah Hani yang merupakan teman Mirna dan juga 1 orang lagi yang merupakan pegawai dari Cafe Olivier Cafe. Dan Krisna memastikan bahwa keterangan dari kedua saksi tersebut sangat signifikan dan berguna bagi pengembangan penyidikan. Tasya. Baik, Riyad, kami tunggu laporan Anda selanjutnya dari pemeriksaan saksi Jessica Wongso. Pemirsa, tadi itu laporan dari Riyad Nur Hidayat dan juru kamera Ganda Monte langsung dari Polda Metro Jaya. Pemirsa, Presiden menggelar rapat terbatas bersama Komisi Perlindungan Anak, Komisi Penyiaran, dan sejumlah menteri. Rapat ini membahas kekerasan anak terkait bullying. Sudah ada rekan kami, Yulian Nawen, yang akan melaporkan langsung dari Istana Negara. Yul, apa tindakan pemerintah terkait bullying anak? Ya, Tasya, baru saja usai dari ratas yang membahas terkait mengenai kekerasan anak, di mana dari ratas yang tadi dipimpin oleh Presiden bersama dengan KPAI, KPI, dan juga beberapa menteri terkait seperti Mendikbud, Menteri PMK, dan di mana dalam ratas ini disepakati, Tasya, bahwa mulai sekarang masyarakat tidak boleh menggunakan kata bullying lagi, namun menggunakan kata perundungan, yakni yang memiliki kata makna kekerasan secara terus-menerus. Dan tadi pada pembukaan ratas, Presiden menyatakan bahwa komitmennya dalam mengatasi kekerasan yang terjadi pada anak-anak, baik dari kekerasan seksual, psikis, fisik, ini perlu kerjasama antara pemerintah, masyarakat,
orang tua dan juga anak-anak dalam memantau, mencegah, mengawasi kasus kekerasan yang terjadi pada anak. Dan tentunya Tasya, menurut data dari KPAI dari tahun 2011 sampai 2014 tercatat ada 369 kekerasan yang terjadi pada anak. Namun pemerintah tadi menyatakan bahwa ini yang baru terlaporkan. Jika dijumlahkan pada kasus yang tidak terlaporkan, mungkin jumlahnya akan lebih banyak. Untuk itu pemerintah secara serius akan mengatasi kasus kekerasan pada anak ini, dan di mana pemerintah meminta peran dari semua pihak. Dan berikut keterangan dari Presiden Joko Widodo dalam ratas yang membahas terkait kekerasan pada anak. Berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada tahun 2017 hingga Agustus 2014 tercatat 369 pengaduan terkait masalah bullying. Namun misalnya kini jumlah kasus tindakan kekerasan dan penindakan terhadap anak yang tidak terlaporkan ini masih sangat besar. Untuk itu diperlukan perhatian semua pihak untuk mencegah atau menangani kasus-kasus bullying, dan kuncinya terletak pada edukasi masyarakat, pada keluarga, dan pada anak-anak untuk ikut menjadi bagian dari pencegahan, bagian dari pemantauan, dan bagian dari pengawasan. Saya minta kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk gencar mengkampanyekan bullying di sekolah, anti bullying di sekolah, menguatkan pendidikan karakter, budi pekerti, serta mengajarkan sikap asertif pada anak. Saya juga minta pada Komisi Penyiaran Indonesia untuk mempertegas aturan televisi nasional sehingga dapat memberikan filter penyaring tayangan-tayangan televisi yang tidak ramah. Ya Tasya, tentunya pembahasan terkait mengenai kekerasan pada anak ini juga menjadi satu perhatian pemerintah dan juga mengeluarkan suatu komitmen yang tentunya memerlukan adanya payung hukum atas tindakan kekerasan yang terjadi pada anak. Tasya. Iya, konkretnya payung hukum seperti apa yang akan dikeluarkan oleh pemerintah terkait dengan kasus-kasus kekerasan terhadap anak, Yuil? Ya Tasya, tentunya ini menjadi kabar baik bagi korban kekerasan, tentunya khususnya pada anak-anak yang mengalami kekerasan pada saat mereka di sekolah, kemudian atau juga mereka pada saat di rumah. Namun tadi pada usai ratas yang disampaikan oleh Mendikbud Anies Baswedan dan juga ada Menteri PMK Puan Maharani yang menyampaikan hasil rapat terbatas yang membahas terkait kekerasan pada anak ini, bahwa pemerintah nantinya akan mengeluarkan Perpu dan juga Perpres. Adapun dari Perpu ini nanti dan juga Perpres ini akan mencakup terkait mengenai tindakan pencegahan, penanggulangan, kemudian juga pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah, yang juga tentunya memerlukan koordinasi dengan pihak sekolah, orang tua, dan juga siswa. Dan Tasya, bahwa nanti para siswa di sekolah-sekolah ini nantinya akan ada papan yang diberlakukan untuk seluruh sekolah yang ada di Indonesia, yang dimana di papan ini tercantum nomor-nomor yang bisa dihubungi oleh anak-anak yang mengalami kekerasan, entah itu nomor dari kementerian, kemudian nomor dari Komite Perlindungan Anak, dan nomor-nomor yang memang bisa diakses oleh orang tua atau juga korban dari kekerasan anak ini, dan di mana mereka dapat langsung melaporkan kekerasan yang terjadi pada dirinya dan juga dapat diproses secara tindak pidana. Dan tentunya pada sebelumnya juga KPAI sempat membahas terkait mengenai pemberatan hukuman yang dilakukan oleh pelaku kejahatan terhadap anak, khususnya terkait mengenai hukuman kebiri secara kimia. Dan ini juga nantinya akan dipatenkan pemerintah dalam Perpu, yang dimana diharapkan bahwa dengan adanya payung hukum yang secara konkret dan tegas ini bisa melindungi anak-anak dari tindakan kekerasan. Tasya. Baik, terima kasih Yuil. Pemirsa, demikian tadi laporan dari Yuliana Wen dan juru kamera Bobi Tobing langsung dari Istana Negara, Jakarta.
Kadif Humas Polri Irjen Polisi Anton Carlyan hari ini kembali menggelar keterangan pers terkait pengungkapan serangan bom Tamrin. Anton juga menjelaskan adanya ancaman teror di Bali yang mengaitkan ancaman tersebut dengan kelompok serangan bom Tamrin. Berikut keterangan Kadif Humas Polri Irjen Polisi Anton Carlyan. Di Bali ada ancaman di Kecamatan Buleleng berupa tulisan yang disampaikan atau surat yang disampaikan oleh orang yang tidak dikenal yang memakai motor, yang intinya adalah bahwa kami dari jaringan yang beraksi di Jalan Tamrin sudah sampai di Bali dan akan mengadakan aksi